Pemirsa, sejumlah kecaman dari internasional dan lembaga bantuan kemanusiaan menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina. Di tengah kecaman tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan dukungannya atas kedaulatan Palestina dan akan secara resmi menyampaikannya di sidang umum PBB. Sudah bersama kami pagi ini Irfan Maulana, analis Timur Tengah TV One yang berada di studio. Selamat pagi, Kang Irfan. Pagi. Pak Irfan, kita melihat kabar sedikit gembira di Gaza dengan adanya distribusi pangan tidak banyak. Menurut Anda apakah ini perbaikan? Ya, ini bagian dari terobosan setelah terjadi kebuntuan cukup lama, setelah pengepungan yang berlangsung 2 tahun yang menimbulkan tragedi kemanusiaan besar, di mana kemudian masyarakat internasional melihat sendiri dengan nyata, bukan hoax, bahwa ternyata Israel telah menggunakan kelaparan sebagai strategi, sebagai senjata untuk menuntaskan agresi dan penaklukannya atas pendudukannya atas Gaza. Baik. Dan ini membuka mata dunia. Baik. Bahkan yang mengejutkan, Donald Trump, Presiden Amerika yang selama ini selalu ia sekata dengan Netanyahu, kali ini dia berbeda pendapat. Baik. Trump dengan terang-terang mengakui bahwa dia melihat kenyataan adanya kelaparan itu nyata dan fakta di Gaza. Baik. Kita lanjut ke perbincangan mengenai perundingan Hamas dan Israel yang semakin terus tidak ada titik temu, semakin buntu. Apa sih, Kang, penyebabnya? Apakah kemarin ini ada itu tekanan jelas biang keroknya Israel yang Amerika ternyata juga sama mundur dari perundingan karena mereka menolak persyaratan Hamas untuk sebuah gencatan senjata permanen dengan penarikan pendudukan Israel dan penghentian blokade terhadap Gaza. Baik. Yang itu ditolak oleh Israel dan Amerika. Itu sebetulnya faktor utama. Dalam posisi padahal Hamas sudah siap berunding dan mengembalikan seluruh sandera yang di tangan Hamas. Tapi Hamas memberi syarat berhentikan blokade, bantuan bantuan makanan dan kesehatan dikirimkan ke Gaza dan penarikan seluruh tentara pendudukan Israel di Gaza. Itu biang kerok gagalnya tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya berlaku dari beberapa bulan lalu setelah selesainya tahap pertama gencatan senjata. Baik. Tekanan aktor global, aktor politik global, apakah Anda melihat ada di sini dari kebuntuan ini, Kang? Makin hari makin keras ya. Buktinya Donald Trump sendiri sudah mulai meluluh dan mengakui bahwa di Gaza terjadi kelaparan. Dia berbeda pendapat memang dengan Netanyahu dalam kali ini. Baik. Ini juga akan menjadi tekanan buat Netanyahu dan kelihatan juga di kabinet pemerintah Netanyahu juga terjadi perpecahan. Baik. Dalam rapat-rapat terakhir Netanyahu kabinet untuk menentukan proses gencatan senjata, Netanyahu sudah mulai tidak melibatkan 2 menteri kabinet yang paling garis keras, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich sudah mulai tidak dilibatkan dalam rapat-rapat penting. Baik. Karena sudah mulai terjadi keretakan. Begitu juga di kalangan dalam negeri Israel. Beberapa tokoh oposisi Israel seperti mantan Perdana Menteri Ehud Barak, Yair Lapid sudah mulai bersuara keras ya. Baik. Yang mengecam pemerintah Netanyahu dan menuntut pemerintah Netanyahu untuk mundur. Baik. Karena dianggap ini bisa menjerumuskan Israel pada bahaya besar dan Israel semakin dikucilkan oleh masyarakat internasional. Baik. Bicara masyarakat internasional, 24 Juli lalu Presiden Prancis secara terbuka mengatakan bahwa negaranya mengakui kedaulatan Palestina. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Macron mengungkapkan statement itu? Apakah ini karena murni alasan kemanusiaan atau justru adanya kalkulasi geopolitik Eropa terhadap krisis di Gaza ini, Kang? Begini, ini sebenarnya bermula pada bulan September 2024 lalu. Baik. Ketika Saudi Arabia bersama beberapa negara Arab dan dihadiri oleh satu negara Eropa, Norwegia, mendeklarasikan aliansi global untuk solusi akhir perdamaian dengan pengakuan atas kedaulatan atau kemerdekaan Palestina dengan solusi melalui two-state solution. Itu bulan September 2024 di New York. Baik. Yang kemudian yang targetnya adalah menggalang opini global untuk penyelesaian, untuk menghentikan tragedi di Gaza, tercapai gencatan senjata dan pengakuan Palestina merdeka. Baik. Itu sebagai respon atas kekecewaan negara-negara Arab, terutama Saudi waktu itu, atas kegagalan proses gencatan senjata yang dimediasi Amerika waktu itu. Oke. Gitu. Nah, kemudian diikuti oleh pertemuan Riyadh dengan jumlah peserta lebih banyak dan melibatkan juga banyak negara Eropa dan terutama Perancis yang menyambut ide tersebut dengan kesiapan Perancis mengakui Palestina merdeka dan akan menggalang konferensi global di sidang umum PBB yang seharusnya berlangsung bulan Juni kemarin. Baik. Tapi ini gagal gara-gara serangan Israel ke
Iran. Jadi provokasi Israel ke Iran kemarin tidak semata-mata soal nuklir Iran dan ingin menurunkan rejim, tapi juga ingin menggagalkan semua proyek atau agenda usulan solusi damai untuk Timur Tengah, khususnya untuk Palestina merdeka. Baik. Itu memang siasat itikat buruk jahatnya Israel ya gitu. Nah, konferensi global nanti dukungan Prancis ini diharapkan akan memotivasi mendorong negara-negara Eropa lain, terutama Inggris. Sampai saat ini sudah 220 anggota parlemen Inggris yang mengirimkan petisi sepertiga ya kepada Perdana Menteri Keir Starmer agar Inggris segera mengikuti jejak Prancis. Dan Keir Starmer pun sudah menunjukkan isyarat Prancis kemungkinan akan mengikuti jejak Inggris akan mengikuti jejak Prancis. Dan jika itu terjadi, itu akan menjadi efek domino, menimbulkan bola salju, mendorong negara Eropa lain untuk mengikuti jejak Prancis dan Inggris. Setelah sebelumnya Spanyol, Irlandia, Slovenia, dan Norwegia. Sudah declare duluan? Declare. Bagaimana dengan Italia? Nah, ini problem ada dua negara. Nah, problemnya itu adalah ada beberapa negara Eropa yang diperintah oleh kelompok sayap kanan dan kelompok konservatif yang memang sulit menerima pendekatan ini, terutama Italia. Giorgia Meloni ini kelompok sayap kanan yang berkuasa yang memang cenderung lebih pro-Israel. Walaupun opini publik rakyat Italia sangat pro-Palestina. Publik opini di rakyat Italia mayoritas mendesak pemerintahnya mendukung Palestina merdeka dan mengecam Israel. Begitu juga dengan Jerman. Jerman saat ini memerintah kelompok konservatif yang juga memang agak bobotnya agak ke Israel. Tapi kita harapkan nanti dengan Prancis, Inggris, dan negara-negara Eropa yang lain akan menekan pemerintah Italia dan Jerman untuk mengikuti jejak negara-negara Eropa lain, terutama Uni Eropa, ya, agar mendukung solusi damai dengan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka berdaulat setara dengan Israel dalam konsep two-state solution. Kang, apa sih yang bisa diambil secara keuntungan politik bagi Prancis dengan sikap ini? Gini, Prancis akan menjadi pemain penting. Begini Pak, Prancis dan Inggris itu termasuk aktor di balik berdirinya negara Israel. Jadi Prancis dan Inggris itu ibarat kira-kira menghapus dosa masa lalu mereka secara historis ya. Karena Prancis dan Inggris dengan perjanjian Sykes-Picot Agreement tahun 2015 yang membagi wilayah Ottoman di Timur Tengah ke dalam wilayah-wilayah protektorat Inggris dan Prancis. Suriah, Libanon di tangan Prancis, Palestina, Yordan, Irak di tangan Inggris. Itulah kemudian biang kerok awal mula munculnya deklarasi Balfour tahun 1917 yang mengizinkan orang Yahudi dari Eropa untuk kembali ke Palestina. Itulah menjadi biang kerok awal mula berdirinya negara Israel. Dari situ Prancis ingin memperbaiki kesalahan yang dibuat masa lalu oleh kedua negara tersebut, Prancis dan Inggris, yang menjadi awal mula berdirinya Israel. Itu satu. Yang kedua, Prancis ingin menjadi pemain yang penting independen di Timur Tengah, karena dulu juga Prancis pernah di era Bonaparte, pernah punya peran besar. Prancis juga pernah punya peran besar juga di Suriah dan Libanon, termasuk berdirinya dua negara itu. Jadi di situ Prancis ingin menunjukkan sikap menjadi pemain penting, bagian penting dari penyelesaian masalah global. Baik, Kang, kita melihat bahwa mereka akan melakukan konferensi internasional September nanti dan membahas two-state solution ini nih. Apakah ini hanya sekedar simbol saja atau memang akan konkret untuk mencapai solusi dua negara Israel Palestina? Ini sebetulnya bukan ide baru ya, ide ini sudah muncul sebetulnya. Ini sebetulnya konsensus masyarakat internasional. Dengan adanya beberapa resolusi PBB seperti 242 dan 338 yang memang menyatakan ilegal pendudukan Israel atas tepi barat dan jalur Gaza dan menghendaki kembalinya status quo ke sebelum 1967. Itu sebenarnya konsensus masyarakat nasional. Sudah lama? Sudah lama, cuman hanya saja selalu menjadi kendala karena faktor dominasi global, kekuatan politik global oleh negara-negara adidaya, terutama Amerika, yang selalu memveto penyelesaian akhir solusi Palestina. Dan sikap ngambang Inggris dan Prancis bahkan cenderung lebih pro-Israel. Tapi dengan perubahan sikap Prancis, ini akan mendorong negara-negara yang lain dan akan mengucilkan negara-negara yang mengucilkan Israel dan Amerika Serikat dalam panggung politik global. Ini akan mau tidak mau akan mendorong menekan
terutama Amerika, Baik. untuk melunakkan sikapnya menerima Baik. solusi yang sebetulnya merupakan konsensus masalah internasional. Jangan lupa, Baik. awal tahun lalu itu Mahkamah Internasional sudah mengeluarkan keputusan Baik. bahwa pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza ilegal. Baik. Dan dalam waktu setahun Israel harus menarik pasukannya atau pendudukannya atau mencabut pendudukannya Baik. atas dua wilayah tersebut. Oke, Kang Irfan, singkat saja apa dampaknya bagi Indonesia? Karena Indonesia kan juga mendukung two-state solution Indonesia ini. kemungkinan besar akan juga mungkin juga Pak Prabowo nanti akan ikut berpidato di sidang PBB nanti. Oke. Indonesia dalam posisi bersama dengan masyarakat internasional termasuk pendukung konsensus internasional, Baik. mendukung solusi damai two-state solution, dan itu Baik. disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri ketika menerima kunjungan Emmanuel Macron. Dengan kata lain, nanti jika tercapai kesepakatan, Indonesia akan mengakui negara Israel, begitu? Pak Prabowo mengatakan ketika menjawab pertanyaan Macron, apakah Indonesia akan mau Israel? Indonesia akan mengakui Israel jika Israel sendiri mengakui Palestina merdeka. Baik. Dan itu sebetulnya bukan cuma sikap Indonesia, Baik. sikap mayoritas termasuk negara-negara Arab, Baik. termasuk Saudi Arabia yang sampai saat ini menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Baik. Selama Israel tidak mengakui Palestina merdeka berdasarkan bersemua resolusi PBB dan konsensus masyarakat internasional tentang two-state solution. Baik, Kang Irfan Maulana selaku jurnalis senior juga analis Timur Tengah TV One. Terima kasih atas waktunya, Kang. Selamat pagi. Pagi. Selamat kembali beraktivitas.